Baik, izin sebelum saya mulai presentasi, saya ucapkan Om Swastiastu. Saya atas nama Ariel Dika dengan NIM 2412061018 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Made Arya Fori Putrawan dengan NIM 2412061019. Di sini kami akan membawakan makalah dengan materi pengantar darsana. Adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, definisi darsana dalam tradisi filsafat Hindu. Yang kedua, peran darsana dalam kehidupan spiritual dan intelektual. Dan yang ketiga, hubungan antara darsana dengan Weda. Baik, saya di sini akan masuk pada poin pembahasan yang pertama, yakni definisi darsana dalam tradisi filsafat Hindu. Filsafat darsana sendiri sudah ada sejak zaman dahulu yang sangat berkaitan dengan ajaran-ajaran agama dan spiritualitas di India, terutama dalam konteks tradisi Hindu. Kata darsana sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti pandangan atau cara melihat. Jadi darsana dalam filsafat Hindu diartikan sebagai pandangan atau penglihatan tentang realita. Adapun darsana memiliki 6 aliran utama yang biasa disebut dengan Satdarsana atau 6 aliran filsafat. Dan setiap alirannya ini memiliki pendekatan dan metodologi yang berbeda dalam menjelaskan realitas dan tujuan hidup manusia. Keenam aliran ini yaitu pertama ada Nyaya Darsana, kedua Vaisesika Darsana, ketiga Samkhya Darsana, keempat Yoga Darsana, kelima Mimamsa Darsana, dan yang terakhir ada Vedanta Darsana. Dan secara filosofis, darsana memiliki makna yaitu pemahaman tentang realitas, pencarian kebijaksanaan, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian, serta panduan etika dan moralitas. Untuk yang kedua, saya akan masuk pada pembahasan peran darsana dalam kehidupan spiritual dan intelektual. Darsana merupakan ajaran yang bersumber dari Weda dan merupakan ajaran utama dalam filsafat Hindu. Darsana sendiri sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam kehidupan spiritual juga, darsana memiliki beberapa peran, yakni pertama membuka wawasan tentang realitas tertinggi. Melalui darsana kita mengalami pemahaman langsung tentang Atman dan Brahman yang pada akhirnya mengarah pada pencerahan dan pembebasan. Yang kedua, pencarian kebenaran dan pencerahan. Darsana mengajarkan bahwa pengalaman spiritual adalah kunci untuk mencapai pencerahan dan pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Ketiga, praktik meditasi dan yoga. Melalui praktik ini, individu dapat mengembangkan disiplin moral dan etika yang mendalam. Yang keempat, pemahaman tentang karma. Ini sangat membantu individu untuk menyadari bahwa setiap tindakan memiliki peran spiritual yang penting. Yang kelima, memberikan pemahaman tentang realitas. Pemahaman ini membantu individu memperoleh wawasan mendalam tentang kehidupan dan tujuan spiritual. Yang keenam, mengatasi penderitaan dan kebingungan. Dengan wawasan ini, seseorang dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan bermakna. Dan untuk pembahasan berikutnya, yakni peran darsana dalam kehidupan intelektual akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, adapun beberapa peran darsana dalam kehidupan intelektual, yaitu sebagai
Darsana sebagai landasan pemikiran filosofis. Nah, di dalamnya terdapat pendekatan tentang analisis, logis, serta metafisik. Nah, untuk membantu manusia memahami tempatnya di alam ini, Nyaya Darsana adalah salah satu ajaran yang mengajarkan bahwa pengetahuan yang salah berasal dari akal, indera, logis, dan analisis dalam suatu fenomena. Jadi sistem ini mendorong pendekatan yang rasional dan ilmiah terhadap dunia. Selanjutnya ada Darsana dalam pengembangan etika dan moral. Darsana juga memiliki peran penting dalam pembentukan terhadap etis dan moral. Mimamsa adalah ajaran yang menekankan pemahaman bahwa tentang setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik dalam kehidupan saat ini dan kehidupan setelah mati. Jadi, melalui pemahaman ini, individu dapat membangun kehidupan yang etis dan bermoral. Selanjutnya ada Darsana sebagai pengembangan akal dan logika. Darsana seperti Nyaya, Samkhya menekankan penggunaan logika, analisis, dan argumen rasional untuk memahami kebenaran. Nah, filsafat ini berkontribusi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan logis dalam kehidupan intelektual. Selanjutnya, hubungan antara Darsana dan Weda. Weda merupakan kitab suci yang berasal dari wahyu Tuhan atau Brahman yang berisi kumpulan sastra-sastra kuno. Sedangkan Darsana yaitu pandangan para maharsi tentang kebenaran dan kemutlakan ajaran Weda dan alam semesta. Nah, Darsana dan Weda ini saling keterkaitan. Hanya saja Weda itu adalah sebuah kitab suci, sedangkan Darsana itu menjadikan Weda sebagai sumber kajiannya. Nah, yang mana tujuan dari Darsana ini adalah untuk memperkuat pemahaman terhadap ajaran yang terkandung dalam Weda. Dengan memahami Darsana akan memberikan pemahaman yang mendalam dan mengamalkan ajaran Weda. Jadi, kesimpulannya yaitu Darsana dalam filsafat Hindu didefinisikan sebagai pandangan tentang realita, serta Darsana memiliki peran yang sangat mendalam dan luas dalam kehidupan spiritual dan intelektual. Karena Darsana tidak hanya membentuk kerangka teori dan metodologi yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, tetapi mempengaruhi pembentukan pandangan yang etis, bermoral, dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hubungan Darsana dengan Weda, yakni Darsana merupakan upaya sistematis untuk menafsirkan, memahami, atau memperluas ajaran Weda, serta melalui ajaran Darsana, Weda menjadi lebih struktur dan logis. Jadi sekian presentasi dari kami.
Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.